Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga kita semua dalam kesehatan yang prima dan sukacita dari Tuhan. Dan kita akan disapa oleh firman-Nya hari ini yang memberikan kita kekuatan dalam meneruskan segala pekerjaan kita. Yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dalam bahasa Batak dikatakan, tareho kamu ma pinggal muna jala roma hamutuahu, tangiho kamu ma asa mangodu todimunai. Jadi bahenokku matohamu padan saliling-lilingna, ima padan parasia nasi tong tu si David naso tu pamuba. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada satu kalimat imperatif yang penting hari ini kepada kita, di mana firman Allah berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Saudaraku, satu panca indera manusia yang harus berfungsi lebih baik, berfungsi semestinya adalah telinga, pendengaran. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Roma itu dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Sianatu mangiho doro haporsiao. Jadi seseorang tidak akan bisa sampai kepada sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang kokoh tanpa dia pernah mendengarkan firman Tuhan. Jadi semakin orang mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya keyakinannya harus semakin kokoh. Itu pentingnya kita hari ini dikatakan, sendengkan telingamu, arahkan telingamu kepada Tuhan dan jangan arahkan telingamu kepada dunia ini, sebab suara-suara di dunia ini begitu banyak mengganggu kehidupan kita, bahkan bisa membuat manusia sesat. Kalau manusia terlalu banyak mendengarkan suara dunia ini, suara manusia di dunia ini, suara zaman yang sangat maju ini. Saudaraku, firman Tuhan berkata kepada umatnya, kepada bangsa Israel yang sudah tidak lagi peduli dengan Allah. Tuhan berkata, jika kamu mau selamat, jika hidupmu mau dipulihkan, Allah berkata, sendengkan telingamu, dengarkanlah aku dan datanglah kepadaku. Itu artinya berbalik, meninggalkan pola hidup yang lama dan menghadap kepada hadirat Allah. Meninggalkan sikap yang lama, sikap yang buruk, menghadap kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Saudaraku, tanpa pertobatan seperti itu, tanpa mau merubah hidup seperti itu, kembali kepada Allah dan mendengarkan satu-satunya dari firman Tuhan yang hidup itu, maka manusia tidak akan bisa hidup dengan bahagia. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, maka Allah akan mengikat perjanjian abadi. Saudaraku, mari lihat, ada satu kalimat yang luar biasa. Allah mengikat perjanjian abadi antara Bapa, antara Allah dengan manusia. Perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak pernah putus oleh karena apapun. Dan di dalam Yesus, perjanjian Allah dengan manusia itu sungguh nyata, bahwa dia telah menjanjikan Yesus sebagai juru selamat itu. Nagabe pertogi di hita, namanguduhun golutta, supaya kita lebih mengenal Allah dalam kehidupan ini. Saudaraku, Yesus Kristus telah datang kepada kita dan dia adalah firman yang hidup. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Maka hari ini firman Tuhan katakan, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya dan serahkan seluruh hidupmu supaya Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa menentukan arah hidup kita ini. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Allah akan membawa kita di dalam kebenarannya. Allah membawa kita kepada kebahagiaan yang datang dari asini roha, dari kasih karunia yang Dia berikan kepada manusia. Saudaraku, mari kita berjalan hari ini dalam setiap pekerjaan kita masing-masing dengan penuh sukacita. Dengarkan firman Tuhan hari ini, dengarkan khotbah tiap hari Minggu, dengarkan sabda Allah yang selalu menyapa kita, supaya setiap kita melangkah dalam hidup kita ini, kita punya bekal yang kuat, yaitu firman Allah yang memberikan kita inspirasi
kekuatan, dan semangat yang baru. Tuhan memberkati kita semua, selamat bekerja, dipermuliakanlah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami, supaya kami selalu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, supaya hidup kami bisa diubah kepada kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, firman ini mengajar kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami alami, tetapi kami harus mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, sebab dalam firman-Mu itulah kami boleh hidup dalam suasana yang penuh sukacita dan bahagia. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.